Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Herwidianto, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bogor dari SMK Negeri 1 Gunung Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua telah meluangkan waktu untuk datang hadir pada kali ini. Kita bicara terkait budaya positif, bagaimana sih budaya positif dalam pendidikan calon guru penggerak. Ya, jadi menyebarkan pemahaman dan menyebarkan pengalaman budaya positif. Nanti di dalamnya ada praktek saya ketika melakukan penanganan siswa begitu. Nanti dari Bapak Ibu bisa dilihat, bisa di ATM juga ya. Jadi pada siang hari ini suasana agak sedikit panas terkait ruangannya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua supaya bisa fokus dalam kegiatan pada siang hari ini. Oke. Konsep inti budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, paradigma pembelajaran dengan paradigma baru, tentu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi profil pelajar Pancasila ada 6, apa aja Bu Eva? Kebinekaan, terus bernalar kritis, terus kreatif, mandiri, terus bergotong royong dan sebagainya. Kebinekaan global ya. Ya, ilusi guru mengontrol murid, kita seringkali miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita sering berpikir sesuatu positif dari sisi kita atau satu pandangan itu akan berefek positif, padahal sebenarnya belum tentu. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau tidak mampu, kalau kamu salah, ya maaf Pak, itu akan menjadi dendam nantinya. Ya, jadi nanti pada akhirnya juga akan terlihat mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang kita sebagai senior, mohon maaf, atau sebagai yang lebih tua, kita pressure yang lebih muda. Kamu harus ngikutin saya lebih tua daripada kamu, kurang ajar kamu misalnya seperti itu. Ya. Terus mengubah stimulus respon ke teori kontrol. Contohnya, identitas gagal, hukuman, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Terus yang kedua, bahkan anak kecil umur 3 tahun punya kakak umur 5 tahun, ketika kakaknya diberikan martabak telur, adiknya diberikan martabak manis, nanti adiknya tiba-tiba ngumpet, kamu kenapa Dek diem aja, pengen kayak kakak martabak telur. Itu pasti terjadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Selanjutnya dibuat guru, ini contohnya adalah misalnya ini, ketika tadi dampak pada murid kehilangan hak waktu jeda seorang diri, time out atau penahanan atau detection. Terus restitusinya, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, itu ketika kita identitas sukses ke disiplin. Jadi dari konsekuensi diganti menjadi ke restitusi. Terus untuk yang kedua, tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melakai. Misalnya sudah diketahui masuk akal, itu kalau konsekuensi. Tetapi kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi tadi yang sudah disampaikan di awal segitiga restitusi nanti akan dijabarkan. Yang selanjutnya adalah dibuat guru. Dibuat oleh guru dan murid, terus dibuat oleh murid dan anak. Jadi
Ketika kita bicara konsekuensi, itu kan dibuat guru, peraturan dari guru untuk anak. Kadang ada guru yang mempunyai peraturan berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi ketika restitusi itu dibuat anak dalam hal keyakinan kelas. Ini kenapa tek-tek. Terus menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Yang restitusi adalah menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid dan anak. Jadi pada awal masuk, apalagi besok ajaran baru, misalnya jadi wali kelas, melakukan keyakinan kelas terhadap anak didiknya, seperti itu. Misal ibu nanti masuk kelas toleransi 5 menit, kalian juga nanti datang ke kelas punya toleransi 5 menit ya ACC, berarti itu merupakan keyakinan kelas, seperti itu. Nah, apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali? Ini cocok kalau ada Pak Muhyiddin. Jadi walaupun di depan sudah kaku, sudah jos, tetapi masih ada siswa yang terbang dari belakang tiba-tiba masuk ke sekolah kayak gitu. Jadi sebenarnya disiplin itu perlu ditinjau kembali atau tidak kayak gitu. Terus disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai yang diyakini setiap keluarga akan mempunyai disiplin tersendiri. Misalnya pulang sekolah baju harus ditaruh di samping mesin cuci. Itu adalah disiplin yang sudah diyakini dari pemberian orang tua di rumah. Makanya pendidikan disiplin yang paling efektif itu sebenarnya dari keluarga. Yang kedua adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan ribet dan ancaman atau hukuman. Nah, ini saya pun juga sebelum mengikuti pendidikan ini masih sering seperti ini. Jadi coba nanti kalian kalau apalagi dulu di sekolah swasta, ketika SPP 1 bulan itu sudah lunas di bawah tanggal 10 kita dapat bonus 500.000. Akhirnya kita pressure anak kalian diharapkan bayar SPP sebelum tanggal 10 disampaikan ke orang tua kayak gitu. Akhirnya mereka pun juga akan mendapatkan reward point misalnya kayak gitu. Kalau di sini belum pakai sistem poin, masih sistemnya punishment dan reward tergantung dengan guru yang bersangkutan. Yang ketiga adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Dari nilai-nilai kebajikan universal akan diterapkan ke arah yang lebih baik. Oke. Bapak Ibu, disiplin positif kita pakai self-awareness atau reward and punishment. Dulu kita berpikir pakainya adalah reward and punishment. Selalu bicara reward and punishment. Reward itu adalah penghargaan, punishment itu adalah bagaimana dikasih sanksi begitu ya. Seperti itu. Ketika saya awareness itu adalah ditanyai kenapa kok bisa, bahkan nanti akan terjadi di materi selanjutnya ketika kita berhadapan dengan siswa. Bapak juga akan seperti itu ketika jadi kamu masih bersyukur, kamu tidak memukul dan sebagainya gitu. Awal-awal kita akan berpikir ini kok semakin kayak dimanja dan sebagainya, terus siswa nanti bagaimana ke depannya, terlalu lembek dan sebagainya. Sebenarnya semuanya ada prosesnya gitu. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun luar latar belakangnya. Mohon maaf, kadang seringkali ada yang masih menyebut sudah empire, wong Jawa dan sebagainya. Jadi dalam nilai-nilai kebajikan ini tidak boleh nyangkut pauti dengan suku, bangsa, agama tersebut kayak gitu. Kita harus netral dan kita harus bisa meyakini mereka kayak gitu.
Makanya ada bahasa mendamba pada murid. Padahal kayaknya kok kita sebagai guru harus menghamba atau mendamba pada murid. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terus Ibu Primarius atau program PYP, toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tawan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan HIPP, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Dari sini pun juga sudah terlihat Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Jadi yang dilakukan itu ya untuk apa yang kita inginkan. Oh, kita mau nabung, mau beli Pajero misalnya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini biasanya juga ada cara positif, cara negatif. Kayak itu, untuk menentukan kebutuhan sesuatu, misalnya pengen PCX, ada yang kredit, ada yang maling duit, misalnya. Kayak itu, maka cara positif dan cara negatif, ya, misalnya seperti itu. 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia, kita hidup itu kan yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketika penguasaan yang keempat adalah kebebasan dan kelima adalah happy atau kesenangan. Itu. Jadi bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima. Kalau kita dirasa udah sayang, diterima itu kan enak, tapi udah sayang nggak diterima, kan sakit begitu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kadang anak itu punya rasa percaya dengan seseorang yang sudah diyakini oleh mereka. Kayak gitu. Saya ingin lebih cocok dengan ngobrol dengan si aku dan sebagainya, kayak gitu. Dengan bu ini dan sebagainya, kayak gitu. Yang kedua adalah ekstrinsik, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, pencitraan, penjilat. Nah, itu mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, dan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, multi face, ya. Jadi di sini jelekin sono, jelekin sini, yang ada berantem. Oke, selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana tiba-tiba. Contoh, terlambat, lari sana muter lapangan 10 kali, itu adalah hukuman tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Hukuman fisik psikis. Jangan salah sekolah kalau berbuat tidak baik disuruh bersihin WC misalnya. Itu adalah hukuman. Dan hukuman itu lebih ke satu arah, jadi dari guru ke siswa. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Misalnya tadi di dalam keyakinan kelas, anak-anak kalau kamu masuk di luar 5 menit, otomatis kamu harus menghafalkan Pancasila. Itu tapi sudah diyakini, sudah menjadi keyakinan guru dan siswa. Itu berarti namanya konsekuensi. Yang kedua adalah murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi. Misalnya lari apa, biasanya konsekuensi juga pakai fisik. Sikap guru selalu memonitor murid, diciriin kalau bahasa orang sini. Ya, kalau sudah berbuat tidak baik atau berbuat salah pasti diciriin terus. Terus yang ketiga itu adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi mengerjakan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang susah. Misalnya tidak mengerjakan PR, sudah deadline. Terus kita samperi mata, kamu kenapa, ada masalah apa, tidak mengerjakan tugas misalnya. Oh, saya baru jam 2 pagi Pak, saya ngantar ibu ke pasar misalnya. Oh, itu bagus, kamu mulia sekali.
dan sebagainya. Jadi dikasih apresiasi terlebih dahulu, kemudian dikasih masukan. Berarti kamu harus manajemen waktu bagaimana. Syukur-syukur bisa menggunakan pertanyaan 5W. 5W itu contohnya, kamu terlambat, kenapa? B pertama, bangunnya ini Pak kemarin, kenapa kemarin main game Pak? Kenapa main game? Gabut Pak? Kenapa kamu gabut? Gak ada tugas Pak. Berarti adalah goalsnya adalah pemberian tugas dari guru ke siswa, supaya malam itu tadi yang masalah yang mereka rasakan itu tidak ada. Misalnya seperti itu. Ya, selanjutnya ada posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah pembuat rasa bersalah, 3 teman, dan yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nanti bagaimana kontrolnya, penghukum itu seperti apa, teman. Kadang ada guru yang sebagai teman, ada yang menghukum, kamu ini kurang ajar, bla bla bla. Itu penghukum dan membuat rasa bersalah. Oh, itu berarti yang salah kamu, itu pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Pasti ada yang masih sering seperti ini. Terus kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi tadi yang pertama merasa bersalah. Berapa kali Ibu atau Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu dan Bapak, misalnya seperti itu. Terus kalau penghukum langsung jebret, memang pada berdiri selama 1 jam, kadang ada yang pakai kaki 1, dan itu adalah penghukum. Itu sekali lagi dengan kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara. Terus sebagai teman, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu bapaknya. Sekali ini yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu dengan model sebagai teman. Terus yang keempat adalah sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Itu adalah pemantau. Ini agak halus. Nah, yang paling sempurna adalah posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu untuk memantik? Apakah kamu tahu sekolahmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ya Pak, saya salah. Besok lagi sebelum upacara saya akan mengecek atribut upacara apa yang harus saya pakai. Itu contohnya Bapak Ibu. Saya kembali kalau dilihat seperti ini, Bapak Ibu bahkan saya juga kayaknya masih sering kadang penghukum, ada pembuat rasa bersalah, karena kadang kita juga biar semuanya mikir dan sebagainya. Kadang kita masih selalu menerapkan hal-hal seperti ini dalam hal apapun, nggak mengerjakan. Kamu gimana sih nggak mengerjakan PR? Emang kemana aja pacaran dia? Apalagi yang sudah sampai lu kemana aja Brad misalnya, namanya Brad misalnya. Ya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini yang menjadi catatan adalah apakah kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Terus kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Oke, kalau melihat posisi kontrol seperti ini, maksudnya ke kontrol apa kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya, misalnya seperti ini. Apa? Penghukum rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Penghukum apa merasa bersalah? Ya, yang benar adalah membuat rasa bersalah. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya, bla bla bla. Gimana ini, bla 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 seperti itu, ya. Jadi udah betul Pak. Nah, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa tadi? Ya, berarti sudah
Sebenarnya kita itu sebenarnya tahu, cuma nggak ngerti ini arahnya kemana gitu. Kalau ini apa namanya konsekuensinya. Terus selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa peraturan? Mengapa buat peraturan kelas? Bapak Ibu yang saya hormati dan berbahagia, jadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Kira-kira bedanya apa? Tadi sudah saya sampaikan sempat. Peraturan dengan keyakinan kelas itu bedanya apa? Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru itu, Betul. kalau keyakinan kelas itu melibatkan si murid juga. Oke. Ketika kalau di awal pembelajaran ya Mas, Iya. kita kan membuat kontrak belajar. Iya, jadi keyakinan kelas itu 11-13 dengan kontrak belajar. Ya, hanya di keyakinan kelas ini kita selalu kasih masukan ke siswa, ngasih apa ya, umpan. Jadi misal ini apa lagi? Misalnya dalam pelajaran Bapak ketika pelajaran matematika kalian harus membawa penggaris. Oke, ya Pak. Oke, contoh misalnya. Terus yang kedua, nanti istirahatnya selama pelajaran Bapak 10 menit. Berarti di 10 menit itu menjadi keyakinan kelas. Tetapi kalau peraturan langsung dibilangin peraturan selama pembelajaran bla 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 bla. Satu arah. Tapi kalau keyakinan kelas mereka bisa menambahkan, mereka bisa protes bahkan menghapuskan. Misalnya, Pak selama pembelajaran boleh makan nggak sih Pak? Misalnya kayak gitu. Itu usulan dari mereka untuk keyakinan kelasnya. Pembentuk keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bisa dikatakan 50 plus 1 anak di dalam kelas itu. Kalau di dalam saya jadi bukan membandingkan ya. Kalau di sekolah yang lama memang ada budaya 5 nilai. Disiplin, jujur, disiplin, tanggung jawab, terus kerjasama, peduli. Jadi nanti jujur itu ditengok. Jujur ini apa misalnya? Satu, ada yang ngomong tidak berbohong misalnya kayak gitu. Terus yang kedua apa? Nanti tanggung jawab misalnya membayar SPP maksimal tanggal 10, tetapi itu dipancing gurunya karena berkaitan dengan kos ya ujung-ujung duit. Terus nanti sampai ke peduli, misalnya membantu teman yang lagi kesusahan. Itu menjadi keyakinan kelas mereka. Tetapi sekali lagi, sekolah swasta tidak bisa disamakan dengan negeri, dengan semuanya, dengan model semuanya. Tetapi paling tidak kita bisa mengasumsi atau menduplikat mereka seperti itu. Jadi itu terkait keyakinan kelas. Kalau misalnya mau dibuat intinya tempelan di kelas, tanda tangan wali kelas, ketua kelas, itu menjadi keyakinan kelas. Jadi yang selama ini peraturan kelas dibuat menjadi keyakinan kelas yang isinya diisi oleh siswa dan diarahkan oleh Bapak Ibu guru. Ya, pembentukan kelas. Contoh keyakinan kelas 1 misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang. Ini 1 SD ya maksudnya. Ya, mengumpulkan tugas, saling menghargai, terus kemudian kelas 5 selalu berpikir positif, komitmen, bekerja terhadap setiap tugas senantiasa membantu. Terus kelas 7, hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Terus diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lainnya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi adalah yang pertama menanyakan keyakinan, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah meyakinkan
menanyakan keyakinan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas misalnya, membuat salah itu wajar, terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kadang kan kita kalau sudah emosi yang dicari kesalahan, bukan mencari solusi. Jadi makanya Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah itu benar sekali. Ya itu membuat moto ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku manusia berupaya memenuhi atau suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Gitu. Jadi meyakinkan mereka, terus kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Gitu. Terus menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita yang tadi sudah dibahas sebelumnya, nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu kayak gitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan siswa atau muridnya. Nah, ini contoh praktek saya Bapak Ibu. Yaitu kasus Tristan tidak dapat menahan kantuk dan tertidur saat pembelajaran matematika yang diajar oleh Pak Mukti. Saya sebagai wali kelas memanggil Tristan dan diselesaikan dengan cara melakukan sesuai segitiga restitusi yang ada. Waalaikumsalam Tristan. Ada salah satu skenario segitiga restitusi. Bapak Ibu, jadi di sini video saya masih lihat catatan karena saya juga masih belajar ya. Jadi jangan sampai nanti nyontoh kok seperti itu gitu. Jadi kita masih sama-sama. Yaitu kasus Tristan tidak dapat menahan kantuk dan tertidur saat pembelajaran matematika yang diajar oleh Pak Mukti. Saya sebagai wali kelas memanggil Tristan dan diselesaikan dengan cara melakukan sesuai segitiga restitusi yang ada. Waalaikumsalam Mas Tan, silakan dulu. Ustaz, kalau pas udah alasan berapa harus sampai itu sampai saya lupa ya untuk bisa iya kamu pasti ada pada diri karena kamu dulu yang besar sampai dari dan kamu masih harus sekarang kita pikirkan apakah ini pembelajaran itu sudah sesuai dengan keyakinan menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan? Yang menurut kamu sedikit
dan menghormati orang lain tidak ketika kalau seperti ini, apa yang kamu lakukan untuk mengharapkan untuk memperbaiki saya juga mengerti waktu saya habis dengan orang tua saya dan tidak berusaha dari sekolah. Oke, nah itu yang Bapak mau ya kan? Sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya. Oke, udah kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya persiapan dari kelas 1. Saya senang sekali diskusi dengan Pak Heru terkait dengan masalah yang saya alami. Saya akan berusaha mengatur waktu agar tidak mengatur ketika pembelajaran. Saya juga akan meminta maaf atas kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Ganti nama. Nama kabar. Kalau belajar bahasa juga harus lihat. Saya kalau kamu marah, saya pun marah kalau ada di posisi kamu. Tahu apa yang kamu lakukan pada saya. Maksud sih, kalau kamu marah, tapi saya mengerti bahwa kamu tidak melakukan sesuatu yang begitu kamu itu atau saya juga bangga kamu bisa melindungi apa yang punya kamu, apa yang kamu miliki. Sekarang saya memberi kamu untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang benar atau menyalahkan siapapun. Tapi kita mau mencari solusi yang apakah kamu tahu yang kamu lakukan itu sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan kasih apa kamu tahu kalau tidak sesuai ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Bella? Saya harus bersabar, Pak. Jangan sampai melakukan masalah ini. Mungkin kalau sudah sembilan saya melakukan hal itu. Oh itu ya, itu yang Bapak mau juga, Bella. Tak semuanya sabar ya. Kamu jaga emosi kamu harus bisa mengendalikan diri kamu. Oke Bella, silakan kamu belajar bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charles dari kelas 2. Saya sangat senang dan berdiskusi dengan Pak Heru. Kedepannya saya bisa berlatih dan berlatih akan melakukan sesuatu. Saya akan berusaha mengendalikan amarah di diri saya. Sekian, terima kasih. Oke. Bapak Ibu, itu adalah dua contoh segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah kasus Tristan di jam pelajaran Pak Mukti ya, walaupun Pak Nanto dari Pak Mukti dan jadi matematika ya. Tadi di situ dilihat jadi dipanggil, jadi segitiga restitusinya tadi juga disampaikan di mana menstabilkan identitas. Misalnya tadi Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak mencari solusi dari permasalahan ini, yaitu sebenarnya hal seperti ini Bapak Ibu secara tidak sengaja juga sudah melakukan, walaupun kadang-kadang lupa, kadang-kadang sudah memakan emosi, misalnya seperti itu. Itu yang kasus dari Tristan. Yang kasus dari Bella pun sama, berebut di kelas, akhirnya kata-kata kotor itu juga sama. Jadi di cooling down dulu, bahasa kerennya cooling down ya Bapak Ibu. Jadi misalnya di cooling down dulu, ditanyain kamu kenapa bersyukur kamu tidak melempar atau menipu misalnya ke teman kamu, tidak melukai kayak gitu, tetapi hal tersebut tidak dibenarkan misalnya seperti itu, dan konsekuensinya nanti gimana kayak gitu. Jadi mereka kulitur. Sebenarnya Bapak Ibu itu sudah mengetahui semua ini, cuman kadang terlalu over atau barangkali sudah kemakan emosi duluan gitu. Apalagi saya
punya HT, jadi sudah kadang langsung naik, langsung dor, jadi apalagi ke atas. Tetapi ketika dalam pembelajaran sehari-hari. Tetapi kalau yang berkaitan dengan SMK apalagi safety, contoh misalnya di pemesinan lagi bubuk itu posnya ketinggalan di atas, pasti saya tendang. Kalau nggak saya tendang, ya saya upload dari belakang. Karena kalau nanti lupa itu kan injek on-off-nya itu bisa terkait dengan muka itu terkait dengan safety. Jadi konteksnya di sini masih terkait dengan sosial manajerial sebagai guru di dalam kelas atau saat pembelajaran. Oke, ya, jadi Bapak Ibu kita lanjutkan. Oke, sekarang saya minta Bu Reni sama Bu Eva silakan maju ke depan. Di sini aja Pak Bapak di depan berdua. Coba mempraktekkan segitiga restitusi dibalik yang pertama adalah misalnya Bu Eva lupa tidak memakai kaos kaki hitam, terus Bu Reni sebagai guru yang menjaga di depan apa yang Bu Reni lakukan, misalnya seperti itu. Silahkan. Oh iya, oke. Kemudian dibalik, kemudian sebagai semuanya, kemudian sebagai gurunya. Silakan. Setelah tadi melihat ada penghukum, ada konsekuensi. Iya, maksudnya tadi satu misalnya mau milih sebagai penghukum seperti apa gitu. Tidak memakai beneran tadi bagi-bagi kan ya, bagi-bagi sama saya. Coba lihat tekan ke atas. Kenapa pakai yang putih? Udah tahu kan sekarang hari Kamis pramuka harus hitam. Iya, kos kaki saya basah. Basah. Emang minggu kemarin kamu nggak dicuci? Beneran tadi saya gitu. Temenin gede gitu ya. Nah kalau gitu kamu ke belakang ibu buka sepatunya lah, tapi kamu terus beli ke depan. Itu bisa dirasakan merasa bersalah atau menghukum. Ayo, hukum atau merasa bersalah? Suruh beli ke sakit. Konsekuensi juga bisa. Tetapi kalau penghukum bukan. Karena kalau penghukum itu misalnya lepas sepatumu kamu muterin lapangan, itu adalah penghukum. Tapi kalau seperti tadi, tapi kalau konsekuensi bisa juga kalau sudah diomongin di awal. Jadi ketika nggak pakai kaos kaki silakan langsung pergi ke koperasi misalnya. Keuntungan buat koperasi misalnya. Sama seperti itu. Itu adalah merasa bersalah. Terus sekarang punten Pak Widi sama Pak Guru baru Pak Bahri. Oh Bahri. Sekarang Bapak sebagai GBS. Nanti saya yang ini Pak analisis gak apa-apa buat contoh doang kan Bapak sering tuh di GBS di depan. Oke. Udah sering. Tolong saya menganalikan beliau Plat nomornya. Plat nomornya. Ya, coba saya lihat. Oke, Pak Widi sebagai GDS dan Pak Dim sebagai siswa yang nggak pakai plat nomor Pak. Coba Pak. Yang motornya nggak pakai plat nomor. Kali ini natural ya Pak Widi karena Pak Muhyiddin tadi nggak melihat tayangan, jadi ini natural versi Pak Muhyiddin kalau kita analisis bersama. Oke. Iya nggak apa-apa. Lanjutkan Pak. Standar dulu.
Bisa saya lanjut kan? Iya. Coba kamu perhatikan motor. Ada yang salah nggak? Motor. Ini motor. Tahu nggak ada salah nggak? Oh, Oke, stop dulu. Ini sudah Pak Muhyiddin sudah melakukan validasi tindakan yang salah. Coba lihat dulu motormu ada enggak. Jadi konfirmasi tidak langsung. Motormu kemana? Bla 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 bla. Lanjut Pak. Oke, sudah. Cepat tadi. Ini belakang mobil mana deh? Jalan. Jatuh di jalan. Gimana kalau kayak gini? Ini yang depan ada Pak. Depan ada. Berdasarkan peraturan kesepakatan dengan polisi, mau cek sini, bawa plat nomor anggota. Ya, kayaknya cuma begini. Harus lengkap kan ya? Harus lengkap. Tahu nggak? Yang ditangkap satu yang lolos dulu. Dari solusinya, gimana caranya? Nanti saya buat lagi Pak. Mau buat lagi, ya udah sekarang, untuk sekarang, silakan kamu parkir di cari kemana aja. Baik Pak. Oke, Terima kasih Pak. oke. Disuruh pulang. Mana? Suruh keluar kan sama motor-motornya nggak boleh parkir. Iya maksudnya suruh parkir keluar. Bukan disuruh parkir, disuruh keluar. Oke, tadi jadi yang dilakukan Pak Muhyiddin itu langsung ke validasi tindakan yang salah. Ya, misalnya kalau menggunakan menstabilkan identitas itu apa namanya langsung dideketin. Misalnya tadi, oh ini ya platnya enggak, tadi kan udah ngaku platnya enggak ada Pak ketinggalan. Oh iya wajar, mungkin kamu lupa ya. Tapi kalau kita berpikir kadang kok ini teorinya seperti memanjakan siswa gitu. Saya juga masih belajar sampai sekarang Pak. Ketika diruntut memang benar juga sih. Tetapi kalau ke SMK kayaknya harus pakai geger gitu. Kalau mulus seperti teori ini juga sepertinya sangat gampangin gitu loh, nggak beres-beres kayak gitu. Tetapi saya menyampaikan berdasarkan teori yang saya dapatkan. Jadi tadi Pak Muhyiddin kan sudah melakukan validasi tindakan yang salah kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan yang tadi dari peraturan apa polsek setempat dan sebagainya. Hanya saja tadi yang menjadi masukan adalah deadline. Ya Pak, besok dibuat, besok ya ditunggu 3 hari. Kalau nggak besok lapor ke Bapak atau besok kita pengecekan apa selanjutnya. Karena kalau tidak ada seperti itu, siswa ini akan ngumpet-ngumpet untuk menghindari Bapak dan akan loss gitu loh Pak. Nanti nggak bakal dibuat lagi seperti itu. Misalnya contohnya seperti itu. Oke Bu, oke Bapak Ibu, mohon maaf satu contoh lagi dari Ibu Sri sama Bu Dini, silakan maju. Bu Dini, Bu Dini apa Dini? Iya kan Dini. Yang dari itu Cianjur. Iya. Ini jadi. Oke, mungkin permasalahannya adalah terkait jarang masuk ke kelas. Tetapi siswanya ada, gitu. Iya, iya. Jadi sebagai gurunya, Bu Dini sebagai muridnya, itu penyakit gunung putri. Jadi ada siswanya tapi nggak masuk kelas. Di gerbang ada masuk tapi tahu kemana. Gitu. Iya. Ini kan berapa ini? Jam 8 dulu, jam 8. Udah masuk betul? Udah Bu. Kamu dari mana lagi baru datang? Maaf Bu, tadi saya belum sempat sarapan, jadi kita dulu Bu. Kamu mau jam berapa tadi? Bangunnya tadi jam 5. Jam 5? Mau tipe yang mana ini? Bebas. Baru udah sarapan, berapa yang sekarang? Coba lagi dulu, siapa putaran? Oh iya, Oke, berarti ini adalah tipe apa? Penghubung ya, jadi penghubung. Kalau penghubung itu memang kebanyakan adalah tindakan fisik yang dilakukan. Misalnya ada yang lebih kejam, gosok fisik, bersihin bengkel, misalnya seperti itu.
Tetapi kadang kita memberi hukuman itu kan untuk disiplin ya. Tapi kalau anak yang benar disiplin, tapi kalau dia nggak disiplin ya, maksudnya bukan tepat, paling suruh bersihin pegang doang. Apa menjadi kebiasaan. Terima kasih Bu Kini, terima kasih Bu Sri. Jadi misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa ya, kita sebagai pengajar, saya pun juga bukan lebih pintar dari Bapak Ibu, saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar di sini terkait dengan budaya positif ini. Karena budaya positif ini materinya banyak sekali, dan apa yang harus ditangani juga sangat banyak sekali ya, gitu. Ternyata tadi Pak Muhyiddin luar biasa, belum menerima materi tapi sudah berpikirnya arahnya ke sana. Gitu. Jadi memang konfirmasi terlebih dahulu. Kamu kenapa terlambat? Nah, tadi pagi bangun kesiangan, kenapa kesiangan? Bukan langsung agak kenapa kesiangan, kan tahu sekolah. Kan kita nggak tahu Bapak Ibu siswa di luar seperti apa. Misalnya antar ibunya ke pasar jam 2 pagi dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Tapi menggunakan kestabilan atau cooling down, ditanyain terlebih dahulu. Itu misalnya seperti itu kira-kira terkait dengan sertifikat restitusi. Bapak Ibu di sini apakah ada pertanyaan? Pak Didi silakan. Tadi saya sempat diskusi kira-kira kalau kan di setiap jenjang itu perlakuannya itu jenis berbeda. Kalau kita terapkan kira-kira kalau di SMK dengan pola tadi apa? Manajer ataupun yang memang yang paling ideal itu yang memang yang paling bagus itu adalah restitusi ya. Ya, kira-kira khususnya di sekolah kita nih budaya positif yang seperti apa yang bisa kita terapkan? Memang setiap jurusan itu berbeda-beda, betul, karakternya berbeda-beda. Misalnya ketika kita bicara teknik pengelasan, memang anaknya sesuai dengan watak besi keras. Tapi kan gitu ya, tapi gurunya ya gurunya terus ketika bicara kita di kimia industri ya, guru itu tinggal duduk manis, tinggal mengarahkan ini cepat sekali, makanya senang dengan Bu Eva yang memang ditempatkan di jurusan kimia. Dulu mengajar di jurusan kimia itu kayaknya santai karena dibandingkan dengan harus di jurusan pengelasan ataupun di teknik pemesinan itu berbeda. Nah, kira-kira Mas, apa yang perlu kita lakukan ketika mau menerapkan budaya positif ini? Apakah memang harus menyesuaikan dengan tadi ya lingkungan, karakter dari anak-anak kita? Sedangkan walaupun memang dalam satu lingkup sekolah kita kan tentunya berbeda-beda yang tadi saya sampaikan. Kira-kira kiat seperti apa mungkin yang bisa kita lakukan? Apakah kita perlu ada tes awal atau tes diagnostik atau apa? Kira-kira ada tip apa atau trik apa gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Didi. Pertanyaan ini sama seperti pertanyaan saya kepada fasilitator dan pengajar praktik pada waktu itu. Mereka kan basicnya adalah guru SD, di mana mereka gampang sekali mengarahkan siswanya seperti itu. Terus pikiran anak SD itu kan tidak on off seperti anak SMK gitu, yang dimana guru kecil berdiri, murid kecil berlari. Kalau di SD kan kita setahun sekali, 2 kali sudah paham. Mereka hanya pendekatan saja. Tetapi kalau di SMK mereka punya berpikirnya sudah sangat jauh, bercabangnya sangat jauh. Makanya ketika kelihatan jilbabnya besar itu juga belum tentu menjamin seperti itu. Nah, tadi yang ditanyakan Pak Didi adalah ini tipsnya seperti apa? Kalau berdasarkan saya sendiri Pak, itu walaupun juga belum terlalu perfect banget ya. Misalnya kalau kita sebagai pengajar, kita pasti tahu karakter si A, si B, si C, dan si D. Oh, ini orangnya sok-sokan misalnya. Oh, ini yang anak ini orangnya tinggi kayak gitu misalnya. Terus yang anak ini pendiam, terus yang anak ini begini, yang ini rajin ibadah. Itu kan sebenarnya sambil absen itu kita tahu karakter anak-anak tersebut. Nah, sebenarnya di situ pendidik dituntut. Oh, berarti ketika kita sudah tahu yang bersangkutan, ketika mereka membuat kesalahan atau punya problem, kita harus bagaimana? Itu sebenarnya sudah
terpikirkan kayak gitu. Oh ini cara saya begini. Tetapi kalau guru yang tidak tahu kondisi siswa nanti malah jadi masalah, misal berantem ngadu ke orang tua kayak gitu, orang tuanya belain kesalahan anak. Apalagi sekarang banyak kasus orang tua itu selalu membelai kesalahan anak bersalah tetap dibela. Itu juga harus menciptakan sebuah proses. Kalau dari saya cukup pakai segitiga komunikasi. Segitiga komunikasi itu antara siswa, guru, dan orang tua duduk bersama dengan tadi mengumumkan masalahnya. Root cause-nya masalahnya itu seperti apa gitu. Bisa pakai cara 5W seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Ketika punya masalah diturunkan. Nanti pasti akan ada goals-nya. Nah, goals-nya ini yang dijadikan cari solusi. Bukan kamu berangkat terlambat harus kejar naik motornya, tetapi kenapa kamu bisa berangkat terlambat kayak gitu. Jadi misal seperti itu, Pak saya lupa isi bensin. Nah, root cause-nya misalnya tadi malam kemana atau kemarin sore kemana, kok tidak bisa diisi bensin. Solusinya seperti itu. Tetapi lagi-lagi ada namanya anak yang dablek kalau bahasa Jawa. Dablek di sini apa ya bahasanya? Kalau ngeyel itu lebih ke jawab terus. Kalau dablek itu bodoh amat kali ya, kayak gitu. Cuek kayak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bakal seperti ini. Dan murid itu akan merekam apa yang dilakukan guru. Oh sama Pak Muhyiddin harus benerin misal sapu. Dan gitu. Oh Pak Andika harus pakai APD-nya dipakai. Kalau nggak pakai APD nanti dimarahin. Karena yang diingat adalah dimarah-marahin gitu loh sebagai penghukum tadi. Tetapi kalau sudah menjalankan habit yang benar, apalagi mohon maaf di sini habitnya kan macam-macam. Kadang ada si A, kadang ada si B, kadang ada si C. Seperti misal dibariskan pada pagi hari itu. Barisin sampai sejam, setengah jam. Karena siswanya juga luar biasa gitu. Mereka sudah berpikirannya sudah lebih jauh. Ketika ada pengumuman sudah mau bubar kayak gitu. Karena mungkin habitnya sudah seperti itu dan itu tidak bisa dirubah secara instan seperti membalikkan lapangan tidak. Memang semua warga harus mengikuti dan rata-rata memang yang dipilih kan bisa dari pengawasan, dari mesin. Kenapa selalu itu gitu? Dan selalu selalu itu dan dari awal juga pasti itu lagi kamu lagi pasti seperti itu karena keterkaitan habit yang dilakukan oleh anak terkadang juga orang tua mengetahui. Mohon maaf Bapak Ibu, saya pernah punya kasus siswa ibunya kalau lapor ke sekolah, kalau pulang sekolah makan istirahat Pak nanti habis maghrib ngaji, tahu-tahu ketangkap polisi tawuran. Akhirnya ya ibunya diam aja ketika mereka tawuran karena ibunya selalu lapor habis maghrib ngaji, keluar ngaji kayak gitu, dan itu menjadi senjata mereka kayak gitu. Nah itu, kalau dipakainya segitiga restitusi ini, otomatis pelan-pelan mereka akan berpikir kenapa kayak gitu. Terus tujuan mereka apa? Syukur-syukur nanti ke depannya guru putri setiap anak punya cita-cita di sini. Polisi. Terus nanti kalau dia di luar lintasannya, kamu ingat ini kamu pengen jadi polisi. Dan nanti pasti kelas polisi tidur Pak. Gitu. Ya, jadi seperti itu, kembali ke keyakinan diri sendiri. Karena dari SD cita-citanya dokter, setelah masuk SMA bisa jadi cita-citanya adalah karyawan PT Komatsu. Kalau PT Komatsu ya berarti punya turunan yang harus hafal 3C misalnya 5K misalnya seperti itu. Jadi ada yang selalu kalau ketemu siswa bermasalah selalu ditanya tujuanmu itu ngapain? Kamu masuk Gunung Putri mau kemana arahnya? Gitu. Kadang mereka sekolah hanya menjalankan sekolah saja, setelah itu nggak jelas. Kalau saya bilang seperti kamu sekolah di sini jangan sampai lulus kamu jadi manusia silver misalnya gitu. Walaupun gaji manusia silver dengan guru besar manusia silver kan seperti itu. Itu Pak Didi kalau dari saya terkait dengan tadi permasalahan yang di SMK ini ternyata memang luar biasa banyak sekali, bahkan PP saya juga bingung Pak kalau dengan di SMK ya beda jauh kayak gitu misalnya seperti itu. Karena kalau dari teori ini perfect, tapi perfectnya ya tidak tahu dunia luar kayak itu seperti itu. Pertanyaannya bisa dari Pak Muhyiddin, silakan. Terima kasih Pak Heru. Ini mengenai mungkin masih belum nyambung juga nih ya. Cuman karena ininya
berhubungan dengan setiap harinya aktivitas saya. Ini mengenai restitusi, ini kan ada kolaboratif ya, kolaborasi berarti antara guru, siswa, dan orang tua gitu Pak ya. Ya. Sementara ini adalah kita membutuhkan proses yang sangat cepat. Tadi kata Pak Andika katanya, kalau saya seperti kayak tadi diaplikasikan, 1 ketangkap 10 bocor, gitu kan ya? Itu kan ya kelamaan. Ini apakah efektif Pak yang restitusi ini? Ininya apa namanya sih penerapannya untuk di sekolah sini gitu. Untuk aktivitas seperti saya di DS gitu, Pak. Oke. Solusinya gimana Pak? Siap. Solusinya adalah melakukan sosialisasi dan keyakinan kelas dari GDS bersama siswa. Jadi setelah keyakinan kelas bersama siswa, pasti mereka akan berpikir nanti di depan saya ketemu Pak Muhyiddin, ketemu tim GDS akan seperti ini. Ketika mereka sudah meyakini keyakinan kelas mereka, maka itu sebenarnya bisa dilakukan. Tetapi lagi-lagi anak SMA bukan seperti anak SMA, gitu. Bisa berulang. Ya, itu ingatnya ada keyakinan kelas saja gitu. Cuman kan kita kadang-kadang nggak gemes kowe meneng. Kamu lagi. Nah, sana taruh motornya bulik-bulik misalnya, udah kemakan emosi. Langsung seperti itu Pak, itu penghukum. Ya sebenarnya kalau kita dulu misalnya nakal, kan langsung dicubit orang tua. Zaman saya sekolah rambut panjang, mending kalau dipotongnya di sini rapi pakai mesin saya dipetak-petak. Udah bulan nggak karuan rambutnya, ada yang 1 mili, ada yang habis. Tetapi kalau kita semenjak kurikulum merdeka, semenjak ada pasal terkait pelaporan guru gitu loh, itu kan jadi semuanya berubah drastis gitu. Dan kita sebagai kiblat pendidikan kita melihat Finlandia gitu, di mana Finlandia itu sudah dari awal sudah dipetakan. Kamu besok mau ke konstruksi, kamu besok mau ke sipil. Kalau kita kan ke situnya setelah SMA, baru berpikir ke arah sana. Jadi kalau kita pakai teori ini, ya kembali ke keyakinan kelas Pak yang sudah disepakati terkait tadi masalah Pak Muhyiddin. Tetapi kalau bicara religiusnya ya tidak bisa. Sebenarnya seperti itu. Nah itu, jadi solusinya menurut hemat saya ya seperti tadi yang disampaikan, langsung aja. Udah nih keyakinan kelas kan kadang-kadang kan tadi kan anak-anak Pak Hewan sudah betul ya. Dan ini sudah sudah disosialisasikan lah gitu ya. Kualitas sudah. Tapi kan kenyataan masih melakukan ya. Sementara kita harus melakukan tindakannya itu adalah restitusi. Kayak tadi lama gitu kan ya. Kan kalau misalkan berhenti kamu di sini, ya kan? Guling-guling sana. Itu Pak Buku. Makanya pengen cepetnya kan gitu. Guling-guling sana. Nangkap lagi yang satunya lagi. Berhenti kamu guling-guling lagi kan. Nangkap lagi nih kan. Nah, kalau kita restitusi, kamu kenapa deh? Kenapa deh? Coba, lah kamu kemana gini-gini, itu tadi 10 bocor Pak. Itu kan 10 bocor. Dan yang jadi masalah lagi, saya jalan dari belakang, di belakang dia ngomongin, saya nggak ketangkep. Saya bilang, dia ngomongin bangga Pak, ngomongin bangga, jadi seolah-olah jadi ngeremehin kita lagi berbuat baik sama orang itu kan, menghukum sedang ya kita nggak mau kekerasan lah, kan ceritanya kan gitu ya, ini gitu. Tapi dalam kenyataan ininya kebalikannya tuh, ada yang ngomongin, ada di belakangnya gitu, ngomongin saya, gitu Pak. Nah, jadi terlalu lama supaya cepat gimana Pak? Nah, itu Pak, kalau berdasarkan teori, cepatnya tetap keyakinan kelas kembali ke keyakinan kelas. Atau ini, maksudnya gini Pak solusinya. Kamu salah, stop kamu situ. Diam. Kamu salah, stop. Nah, kalau nanti jam 7.00 baru kita proses. Kalau yang pernah saya lakukan ya Pak, karena di sini saya belum pernah lakukan ya Pak. Kalau yang pernah saya lakukan, yang terlambat memang dikumpulin jadi satu, disiapkan jadi satu. Jadi kayak datang, jadi ditaruh itu dulu Pak, dikumpulin apapun misalnya, kaos kaki, topi misalnya,
atau pramuka yang misalnya kumpulin di situ dulu. Guru tingkat mendata siapa ini, wali kelasnya siapa. Akhirnya wali kelas dipanggil, wali kelas dan kelas semua ke depan, ditulis semuanya. Oh ini wali kelasnya ini, ngobrol ke wali kelas. Nanti dari kedisiplinan masuk yang jawab form 5 tadi. Tapi itu prosesnya juga lama, Pak. Tetapi dikumpulkan dulu, tidak ada yang kabur. Stop, situ dulu. Memang dia juga petugasnya ekstra. Kalau di sana, mohon maaf kan dibayar. Iya. Itu kan masalahnya begitu. Iya. Masalahnya begitu. Kalau di sini kan kita tahu. Iya, makanya di situ, Pak. Kalau di batas harga. Iya. Terus tadi kertasnya pakai kertas, kemudian diserahkan wali kelas. Nanti wali kelas melakukan segitiga garis titik ini. Ada yang sampai dipanggil ke orang tuanya karena mereka sudah pakai buku poin itu buku tanda tertib. Kalau berikutnya punya poin positif, kalau punishment ya poinnya minus. Nanti poinnya itu direkap setiap bulan seperti itu. Itu nanti kalau poinnya sekian masuknya ke misalnya teguran lisan sampai misalnya dikeluarkan dari poin tertinggi, misalnya merokok itu pasti keluar gitu. Walaupun di luar sekolah ketahuan ada bukti otentik anaknya merokok, karena keyakinan di kelas di awal adalah tidak selama sekolah di sini tidak boleh merokok itu, Pak. Jadi memangnya membuat sistem itu memang tidak mudah, tetapi kalau menjalankan sistem sudah bagus itu bisa. Tapi masalahnya ya itu tadi, Pak, semua itu tadi kan dapat uang yang gitu. Kalau ini nilai kita ya luar biasa juga, kita dituntut untuk seperti tambah. Oke, ya itu Bapak Ibu jangan stop. Oke, berarti sebelum saya tutup barangkali ada yang mau menyimpulkan, Bu Eva? Ya, penutupnya. Kalau yang di sini kan saya bacakan dulu ya Pak. Di sini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai imam yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, setiap guru kan yang seperti tadi restitusi, terus konsekuensi dan yang lainnya, ada yang sebagai penghukum, itu kan kembali lagi ke pribadinya ya Pak ya. Kita juga masing-masing seperti tadi contoh saya, kemudian Bu Sri dengan Pak Muhyiddin. Nah, dengan Pak Muhyiddin tentu berbeda-beda kita itu mengalami. Tapi setelah ada dipaparkan oleh Pak Heru tersebut, jadi kita itu sepertinya sebagai penghukum. Terus ada lagi langsung tadi 5. Jadi kita beri, tetapi pada kenyataannya agak sulit ya. Kita mau yang mana nih? Kebanyakan sih yang langsung marah, langsung ke disiplin itu. Mungkin itu saja ya Pak ya. Dari sini saya tahulah mengenai restitusi dan yang lainnya yang mengenai disiplin positif tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mereka akan bertanya buat semuanya. Jadi intinya adalah kita sebagai guru harus menjadi among. Among itu adalah manajer untuk menuntun murid-murid kita supaya menjadi sukses dan tersalurkan ke perusahaan, misalnya untuk yang bekerja. Tetapi sekali lagi siswa itu berbeda-beda sesuai dengan kodenya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Ada yang tidak hadir? Ada. Kenapa? Sakit. Oke, mari kita doakan semoga teman yang sakit segera. Ya, untuk hari ini sebelum lanjut ke pelajaran, kita akan melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran kita berjalan dengan enak, dengan sesuai keyakinan kelas kita. Ya, masih ada yang ingat peraturan-peraturan sekolah kita? Masih. Oke, ya silakan yang
Jangan ngomong jorok. Oke, diperhatikan. Yang pertama, jangan berisik. Jangan lupa piket. Dilarang makan di kelas. Dilarang pacaran. Dilarang mencontek. Jangan ngomong jorok. Oke, diperhatikan semuanya. Di sini adalah kalimat yang disebutkan oleh teman-teman Anda yang merupakan suatu peraturan. Tetapi di sini adalah kalimat negatif. Kira-kira kalau jangan berisik berarti positifnya apa? Tidak boleh berisik. Menjaga ketertiban. Yang kedua, jangan lupa piket. Berarti piket sesuai. Yang ketiga, dilarang makan di kelas. Berarti Makan di saat istirahat. dilarang pacaran, saling menghargai teman. Terus dilarang mencontek, mengerjakan tugas secara jujur. Yang terakhir, jangan ngomong jorok, berarti bertutur kata yang baik. Oke, nilainya yang pertama adalah menjaga ketenangan, berarti ketenangan. Piket sesuai jadwal, disiplin. Makan pada saat istirahat, komitmen. Saling menghargai di antara teman, menghargai. Terus yang ini dilarang mencontek, jujur. Jangan ngomong yang jorok, ini adalah disiplin dan empati. Oke, ya, dari semua ini berarti kata positifnya adalah ketenangan, disiplin, komitmen, menghargai, jujur, disiplin, dan empati. Nah, kira-kira dalam menjaga ketenangan dengan disiplin bisa disatukan tidak? Bisa tidak? Bisa? Oke, disiplin, ketenangan, komitmen ya. Itu untuk keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas kita akan kita sepakati. Kalian setuju untuk mengikutinya? Oke, jadi untuk mulai saat ini kesepakatan kelas kita sudah mulai diberlakukan. Terima kasih.